Tribuners dan sahabat ortokotaleh.com, di Depok terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai Kampung Pemulung. Tepatnya ada di Kampung Melati, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Di mana di wilayah tersebut masyarakat ataupun warga yang mendiami area yang bersebelahan langsung dengan Kali Ciliwung didominasi bekerja sebagai pemulung, di mana rumah-rumah mereka memang dipenuhi oleh barang-barang bekas. Dan selain itu juga terdapat warga yang tinggal di bedeng-bedeng yang berprofesi sebagai seorang pemulung. Menurut keterangan dari pengurus lingkungan setempat, memang awalnya bermula pada tahun 90-an, di mana banyak pendatang yang datang dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur datang ke lokasi dan mereka menjadi seorang pemulung. Hingga saat ini tercatat ada 150 kakak dan mereka memang didominasi bekerja sebagai pemulung. Meski bekerja sebagai pemulung, menurut keterangan dari pengurus lingkungan, mereka mampu menyekolahkan anak bahkan hingga ke jenjang kuliah. Dan meskipun saat ini para pemulung tersebut sudah berkurang karena ada sebagian mereka juga beralih profesi menjadi buruh cuci maupun menjadi driver ojek online. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Itu udah sejak kapan sih, Pak? Ya kalau udah tahun 90-an itu, 90-an. iya. Yang pendatangnya kan banyak kan pemulung. Sini mulung gitu. Jadi di sini orang-orang sini memang nggak begitu banyak. Yang mulung tuh memang orang dari perantauan. Ada berapa kakak sih, Pak, saat ini di RT 3 ini? Ya 150. 150. Dulunya aktif banget itu, Pak, Iya. buat Semuanya tadinya banyak kan yang mulung. mulung. Terus sekarang ini udah ada kemajuan lah. Ya alhamdulillahnya, biarpun orang tuanya mulung, anaknya pada belajar gitu. Ya seenggak-enggaknya belajar ya minimal SMA. Terus ada yang banyak pada kuliah gitu. Anaknya udah pendidikannya Di- didukung lah ya, Pak, sama Iya. orang tuanya yang lulus gitu ya, Pak. Itu. Berarti kalau sehari-hari nih, Pak, selama mereka berprofesi sebagai pemulung ini apakah ke daerah mana sih, Pak? Apakah daerah sekitar sini juga atau sebenarnya gimana sih mereka itu? Ya daerah sini aja, daerah Perumnas, daerah Pesona gitu. Pesona kan nggak boleh masuk pemulung. Ya daerah Perumnas, daerah sini aja. Ya kalau dulu mau banyak jadinya melencar kemana-mana. Sekarang kan tinggal bisa dihitung, jadinya cuma Perumnas doang. Gitu. Ada cerita nggak sih, Pak, kenapa misalkan pendatang ini tuh tinggalnya tuh akhirnya ke daerah sini nih gitu, gabung sama di Kampung Melati gitu ibaratnya, Pak? Gini loh Mbak ceritanya ya. Itu kalau orang gitu kan dia pulang kampung. Pulang kampung kalau kesini kan ada saudaranya pengangguran di Jawa, terus dia ngikut gitu. Ya ngikut kalau di sini, kalau anak sekarang kan udah banyak kan pada kerja, ikutnya sini gitu. Jadi awalnya ajakan saat pulang kampung ya, Pak? Iya, Ya? pas pulang kampung. Jadinya makanya tinggal di sini ramean untuk memulung semua ya. Iya. Rata-rata barang yang dikumpulkan kalau di Kampung Melati ini mereka ngincer apa sih, barang plastik aja kah atau ada tertentu sih, Pak? Ya plastik, ada besi, ada apa aja, yang ada yang ngasih, ada yang jual, dibeli gitu. Pak, kalau dari pemerintah Depok sendiri, Pak, mungkin pernah datang ke sini dan mengadakan program tertentu, terutama dari dinas sosial, Pak? Ada. Apa itu, Pak? Ya pas waktu itu ada penyuluhan. Ya apa namanya? Intinya apa, Pak? Apa yang dilakukan? Intinya ya pokoknya suruh nanam beginian, kayak cabai, kayak terong, kayak ini. Kedua kalinya ya terus pada suruh bang sampah gitu.
kalau bank sampah kan udah berapa kali di sini. Jalannya di RT 1. Kalau pelatihan kerja misal gitu Pak, pelatihan. Mereka warga ada nggak sih yang tadinya pemulung terus dilatih biar punya usaha gitu Pak? Ada kan? Nggak ada. Ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Ya belum. Kalau Jadi kalau kondisinya kan udah dari tahun 90-an ya Pak. Berarti pas Depok belum jadi kota nih Pak, masih gabung Bogor. Iya. Oh, ini nih setelah puluhan tahun berarti ya Pak, Kampung Melati ini dikenal ya sampai akhirnya jadi dikenal kampung pemulung itu ya Pak. Sekarang tuh kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah masih sejauh ini apakah kondisi finansialnya untuk sebagian warga Bapak nih masih terbilang sulit atau udah sebenarnya membaik sih Pak sekarang? Ya alhamdulillah membaik Mbak. Sekarang itu udah membaik karena apa? Karena dia kan bisa jual beli barang itu, terus dapat itu dijual lagi, itu dapatnya duit kan begitu Mbak. Jadi peningkatannya banyak Mbak. Sini udah ada pada maju. Kalau nggak maju kan anak nggak sekolah. Nyatanya anak pada kuliah. Kerja gitu. Itu banyak ya Pak yang jadi terbantu dengan pekerjaan pemulung itu justru Iya. ya Pak ya. Itu kerjaan pokok itu. Tapi ada nggak sih Pak nih mungkin budaya baik atau mungkin kebiasaan baik yang jadinya tumbuh di lingkungan RT 3 gitu, karena dikenal sebagai kampung pemulung ini, misalkan warganya jadi nggak bisa memilah sampah sendiri atau seperti apa sih mungkin Pak kebiasaan baik yang tumbuh di Kampung Melati? Kerjaan baik ya itu tadi, ngumpulin langsung dijual gitu doang. Jadi kalau ini sendiri nggak bisa ngolah sendiri. Pak, sampai saat ini memang masih ada 150 Pak apa dulu? Iya. Tadinya banyak Pak, 200-an. Oh, lebih dari 200-an justru. Tadinya. Ya sekarang kayak tinggal 150-an. Mereka sekarang KTP-nya udah Depok semua Pak? Belum. Oh, belum. Banyak yang belum itu, yang mulung-mulung banyak yang belum Depok. Gitu. Jadi masih musiman. Gitu. Ada yang momen tertentu nggak? Ini kan Ramadan kan, biasanya lebih banyak orang yang pulang. Iya, yang mulung gitu atau enggak? Enggak. Ini kalau ini pada banyak kan pulang semua. Ya. Oh, pada pulang justru. Tanggal 15, sampai tanggal 20. Gitu. Mungkin terakhir nih Pak, sebagai pengurus lingkungan, kan ini salah satu bagian dari sejarah ya Pak ya di Kampung Melati ini. Ada harapan nggak sih Pak buat dari Bapak sebagai pengurus lingkungan soal ya mungkin kesejahteraan warga Bapak sendiri? Iya, kita minta sebenarnya diperhatikan dari pemerintah, dari yang terkenal itu harus ada perhatian lah kepada warga saya gitu. Itu gimana caranya supaya rakyat kita bisa makmur, bisa ada kerjaan yang tetap gitu Mbak.